Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Widayanti dengan NIM 2020201032 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kesenian Jatilan atau Budaya Pink terhadap motivasi belajar siswa di SD Negeri 32 Lahat, Desa Girimulya, dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisandra. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga terdapat banyak ras dan suku bangsa yang mempunyai kesenian. Setiap bangsa dan setiap suku mempunyai tradisi, kesenian, cara berpikir, dan cara hidup yang berbeda. Salah satunya adalah kesenian jatilan dari Pulau Jawa. Kesenian jatilan atau budaya ini merupakan kesenian tari tradisional yang menjadi warisan budaya dari nenek moyang masyarakat Jawa yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Sebagai kesenian yang muncul di pedesaan, kesenian budaya ini berfungsi sebagai cara bersih desa dan menghalau roh-roh jahat yang menyebabkan penyakit dan malapetaka. Namun saat ini kesenian budaya atau jatilan merupakan sebuah atraksi kesurupan di mana tujuan utamanya adalah untuk menghibur penonton. Pemain pada seni jatilan ini mulai anak, remaja, hingga dewasa. Sebagian pendapat mengatakan seorang pemain seni jatilan pada tingkat anak dan sekolah akan mengalami penurunan motivasi belajar baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini menyebabkan prestasi belajar yang dimiliki oleh anak-anak yang bergabung dalam sanggar jatilan berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki sanggar jatilan. Kemudian rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sejarah kesenian jatilan di Desa Girimulya. Kemudian yang kedua, mengapa anak-anak tertarik untuk bergabung di sanggar seni jatilan tersebut. Yang ketiga, bagaimana perbedaan motivasi belajar siswa yang bergabung di dalam sanggar seni jatilan dan siswa yang tidak bergabung di dalam sanggar seni jatilan. Kemudian yang terakhir, bagaimana peran guru dalam menyeimbangkan antara tradisi yang ada dengan pendidikan. Kemudian tujuan penelitian yaitu yang pertama, mendapatkan informasi yang aktual terkait hubungan kesenian jatilan dengan perkembangan akademik di SD Negeri 32 Lahat. Yang kedua, membuktikan adanya perbedaan perkembangan motivasi dan potensi belajar siswa yang mengikuti kesenian jatilan dengan siswa yang tidak mengikuti kesenian jatilan. Kemudian yang ketiga, menguraikan dan menerapkan guru dalam menghadapi permasalahan dalam dunia pendidikan terkait kesenian jatilan. Adapun manfaat penelitian ini agar meningkatkan kualitas pada pembelajaran di SD Negeri 32 Lahat dengan mempertimbangkan perkembangan dunia pendidikan dengan tradisi-tradisi masyarakat, salah satunya adalah tradisi seni jatilan. Setiap seni ataupun tradisi turun-temurun tentunya memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, tentunya harus selalu mempertimbangkan tradisi masyarakat sekitar dengan perkembangan pendidikan dalam menentukan proses pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian kerangka teori penelitian ini yaitu yang pertama, PAC menjelaskan bahwa awal mula munculnya jatilan karena terjadinya percampuran dua tontonan, yakni reok Ponorogo dengan tari kuda kepang yang ada di dalamnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa percampuran dua bentuk pertunjukan tersebut telah terjadi sejak lama. Kemudian yang kedua, menurut Sudarsono, kesenian jatilan adalah salah satu jenis tarian rakyat yang bila ditelusuri latar belakang sejarahnya termasuk tarian yang paling tua di Jawa. Tarian ini selalu dilengkapi dengan properti berupa kuda kepang. Ini lazimnya dipertunjukkan sampai klimaksnya, yaitu keadaan tidak sadarkan diri pada beberapa penarinya. Nah, berdasarkan uraian teori tersebut dapat disimpulkan bahwa seni jatilan adalah sebuah seni pertunjukan tarian yang menggunakan properti serta kepang dan berakhir pada penari seolah tidak sadarkan diri dan tidak dapat mengontrol pergerakan anggota tubuh karena dimasuki oleh dalam hal ini tentunya para penari jatilan yang ikut menari dan seolah tidak sadar melakukan apapun yang menunjukkan rasa percaya diri yang
memiliki tingkat kepercayaan diri yang melampaui batas sehingga tidak ada lagi rasa malu dan canggung ketika menari di hadapan umum. Kemudian tinjauan pustaka. Cerita-cerita verbal banyak berkembang dari satu generasi ke generasi lain yang menyebutkan bahwa seni jatilan ini sesuai dengan seusia dengan seni reog di Ponorogo. Ada beberapa versi tentang inspirasi lahirnya kesenian jatilan, yaitu yang pertama, jatilan yang menggunakan properti kuda tiruan dari bambu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan rakyat terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajahan Belanda. Yang kedua, jatilan menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam menjalankan dakwah, mereka banyak diganggu jin dan syaitan yang membuat mereka kesurupan kemudian ditolong atau disembuhkan oleh Kemudian yang ketiga, tarian jatilan ini mengisahkan tentang latihan perang yang dipimpin Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta untuk menghadapi pasukan Belanda. Kemudian hipotesis penelitian ini adalah seni jatilan adalah sebuah seni pertunjukan tarian yang menggunakan properti seperti kuda kepang dan berakhir para pemain seolah tidak sadarkan diri dan tidak dapat mengontrol pergerakan tubuh karena dirasuki oleh roh halus. Dalam hal ini tentunya para pemain jatilan yang ikut menari dan seolah tidak sadar melakukan apapun dan membutuhkan rasa percaya diri yang kuat. Pada mulanya seni jatilan hanya dilestarikan oleh masyarakat suku Jawa dan dimainkan oleh orang dewasa. Namun semakin berkembangnya zaman, kini banyak masyarakat yang tertarik ikut melestarikan seni jatilan dan membuka sanggar-sanggar jatilan dengan berbagai versi. Selain itu, kini anak-anak juga ikut menjadi bagian dari penari seni jatilan. Beberapa dari mereka juga kadang berperan sebagai penari yang dirasuki oleh roh halus dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di SD Negeri 32 Lahat, tepatnya di Desa Girimulya, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kegiatan penelitian dilakukan pada Juni 2022. Jenis dan desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara utuh fenomena yang terjadi sesuai data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau kalimat, dan penelitian etnografi, yaitu memotret kehidupan dan keseharian kelompok masyarakat tertentu sehingga kehidupan masyarakat dan objek yang diteliti dapat digambarkan secara utuh. Kemudian definisi operational variable. Di Desa Girimulya, Kecamatan Merapi Barat, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, terdapat sebuah kesenian unik yang hingga saat ini masih dilestarikan bahkan semakin berkembang. Kesenian tersebut bernama seni jatilan. Kesenian jatilan adalah sebuah pertunjukan seni tarian yang menggunakan properti seperti kuda kepang dan berakhir para pemain seolah tidak sadarkan diri dan tidak dapat mengontrol pergerakan tubuh karena dirasuki oleh roh halus. Beberapa penari seni jatilan merupakan kalangan anak-anak usia sekolah dasar, termasuk beberapa siswa di SD Negeri 32 Lahat yang mengikuti sanggar seni jatilan ini. Dan sampel populasi di dalam penelitian ini adalah siswa di SD Negeri 32 Lahat yang jumlahnya mencapai 180 siswa. Sampel pada penelitian ini akan mengambil 5 siswa yang mengikuti sanggar jatilan dan 5 siswa yang tidak mengikuti seni jatilan. Prosedur penelitian yaitu yang pertama teknik pengumpulan data. Penelitian ini berdesain deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga instrumen yang bisa dipakai adalah berwujud pedoman observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu terdiri atas 3 tahap kegiatan yang harus ditempuh, yaitu teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu terdiri atas 3 tahap kegiatan, yakni penyajian, reduksi, serta penarikan kesimpulan dari data. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan dalam proposal penelitian yang telah saya buat. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, zikir fikir
soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.